Selamat malam, sobat perempuan berkisah. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya, sehat lahir batin. Senang sekali malam hari ini saya, Dr. Sandra, akan menemani sobat perempuan berkisah semua. Kita akan ngobrol sangat spesial malam hari ini bersama Mbak Siti Rubaidah. Saya beri pengantar dulu untuk memperkenalkan beliau. Beliau ini yang pertama adalah seorang perempuan hebat. Beliau adalah survivor dari kekerasan dalam rumah tangga dan saat ini beliau sangat aktif sebagai salah satu pengurus dari DPP API Kartini. API Kartini itu Aksi Perempuan Indonesia, API Kartini namanya, dan beliau di sana sebagai pengurus di Departemen Pendidikan. Salah satunya mungkin tugasnya beliau adalah untuk memberikan edukasi masyarakat tentang advokasi untuk perempuan, terutama pada kasus-kasus kekerasan berbasis gender ya. Nah, malam hari ini kita akan secara spesifik khusus membahas tentang bagaimana sih sebenarnya proses atau prosedur atau tuliskan pertanyaannya ya di kolom komen atau di kolom pertanyaan. Nanti akan ditanyakan dan dijawab oleh Mbak Siti Rubaidah. Oke, saya sudah mengundang Mbak Rup untuk bergabung sama kita malam hari ini dari akun DPP API Kartini. Mudah-mudahan sinyal bagus ya teman-teman. Jadi tidak ada informasi yang terpotong. Nah, ini sudah mau masuk ini Mbak Rup bersama kita malam hari ini. Halo. Kayaknya sulit ya. Sebentar. Saya coba undang lagi ya. Mungkin tadi nyangkut. Selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung. Bantu doakan semoga sinyal dan segala masalah teknis ini nggak ada, semua lancar-lancar aja. Jadi informasi yang didapatkan bisa lengkap nanti enak ngobrolnya. Ya, kita masih menunggu Mbak Rup ya. Ini masih saya undang lagi nih. Mohon bersabar dulu ya teman-teman ya. Masih menunggu Mbak Rup untuk bergabung sama kita. Oke. Mbak, Halo. Mbak Rup, selamat malam. Selamat malam. Apakah suara saya bisa didengar? Suaranya Mbak Rup kedengeran sih, tapi mukanya nggak kelihatan ya Mbak. Oh gitu ya. Apa Iya, sebentar? tadi padahal pas kita testing kelihatan ya. Iya. Makanya ini Tapi ini sekarang mukanya nggak kelihatan ini gimana ini Mbak. Tapi suara kalau saya ini kedengaran jelas nggak Mbak? kedengaran. Kalau ini lihat. Kedengaran jelas ya suara. Oke, sebentar saya kencangin dulu. Suaranya Mbak Rup juga kedengaran jelas sih, cuma wajahnya aja yang nggak kelihatan ini. Tapi yang penting Mbak Rup dengar suara saya jelas ya. Dengar, dengar. Aku Oke. ya, wajahmu juga jelas kelihatan. Oh gitu. Tapi
ininya Mbak Rup yang nggak muncul ini. Oke. Atau Mbak Rup, pakai yang pribadi aja? akunnya Api Kartini privat nggak ya? Nggak ya? Nggak tahu aku. Waduh, nggak tahu aku. Wih. Apa mau Pakai pakai yang akun pribadi pribadi aja aja? ya. Coba 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 dengan akun pribadi ya, Mbak. Oke. Maaf teman-teman masih masalah teknis padahal tadi kita udah testing sih. Pas testing bagus. Hmm, video dan suara juga masuk. Oh, suaranya double. Oke. Ini sekarang saya menunggu Mbak Rup untuk pakai akun pribadinya ya. Entah kenapa dengan akunnya DPP Api Kartini. Mudah-mudahan teman-teman bersabar, tidak tidak terburu waktu kan. Kita juga malam ini obrolannya ah, obrolan santai kok. Menunggu masih menunggu Mbak Rup untuk beralih dulu ke akun pribadinya. Hmm, oke. Mbak Rup sudah eh, suaranya hilang, masa sih? Nah, nah kayaknya berarti ada masalah sama akunnya Api Kartini itu, Mbak. Berarti Kelihatannya ya. ya. Kayaknya kemarin yang Iya. saya agak kelihatan ya wajahnya. Iya dah. Betul. Berarti private ya. Oh iya iya berarti akun itu yang error Mm-mm. ini. Oke. Mbak Rup, Oke. selamat malam. Ya, selamat malam, dokter. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Terima kasih banyak Mbak Rup sudah meluangkan waktu. Nanti selama 1 jam ke depan mau sharing sama kita semua ya, terutama sobat perempuan berkisah ini tentang pembuatan visum, Mbak Rup. Jadi ternyata ini adalah suatu permasalahan yang cukup membingungkan untuk banyak sobat perempuan berkisah. Permasalahan pembuatan visum ini. Nah, Mbak Rup kan sudah sangat banyak ya pengalamannya ya, entah pengalaman pribadi dalam mengurus pembuatan visum. Selain itu juga Mbak Rup kan banyak mendampingi korban-korban yang ingin membuat visum gitu. Nah tadi saya sih sudah memperkenalkan Mbak Rup ke sobat perempuan berkisah semua, tapi Ya. mungkin Mbak Rup mau memperkenalkan diri lagi, Mbak. Oh ya. Ya. Selamat malam, kawan-kawan semua. Terima kasih atas suaranya kok ini ya, apa bingung ya. Oh bergaul sebentar. Kalau misalkan saya pakai ini gimana? Kalau gimana, Bang? Lebih jelas nggak? Ya, lebih jelas sekarang. Oke, nah coba teman-teman nanti juga kasih kasih ini ya masukan ya, suaranya ini udah pas atau belum ini, supaya diskusi kita juga enak didengarnya nih ya. Oke, silahkan dilanjut Mbak Rob. Ya, selamat malam teman-teman. Apa kabar pada kesempatan malam hari ini? Perkenalkan, nama saya Siti Rubaidah. Saya adalah salah satu pengurus di departemen di Dewan Pimpinan Pusat API Kartini, Aksi Perempuan Indonesia Kartini, atau yang disingkat dengan API Kartini. Perkenalkan, selain sebagai salah satu pengurus, saya sendiri adalah seorang survivor atau penyintas yang kebetulan adalah survivor dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Itu dulu mungkin yang bisa saya perkenalkan kepada teman-teman untuk
kemudian nanti bagaimana selanjutnya, mungkin Dokter Sandra nanti bisa mengulik-ulik lagi pertanyaannya. Iya, itu dia teman-teman. Ini adalah Mbak Rup. Jadi beliau ini sudah cukup ada pengalaman untuk dalam hal pembuatan visum ya, sebagai dari perspektif seorang survivor. Nah, Mbak Rup, mungkin Mbak Rup boleh menceritakan dulu waktu itu pengalaman pribadi dari Mbak Rup mengurus pembuatan visum itu bagaimana waktu itu? Itu di tahun berapa? Terus waktu itu latar kejadiannya bagaimana sampai Mbak Rup harus membuat visum itu? Silakan Mbak Rup di-sharingkan senyamannya Mbak Rup aja ke Sobat Perempuan Berkisah. Ya. Ya, terima kasih ya waktunya. Kebetulan sekitar tahun 2013. Jadi kalau sekarang boleh terhitung sudah hampir 7 tahun ya kasusnya berjalan. Jadi sekitar tahun 2017 itu ya ada sebuah hal yang tidak mengenakan dalam hidup saya, yang mungkin itu menjadi titik balik dari kehidupan saya, baik kehidupan saya sebagai pribadi maupun kehidupan saya di dalam berumah tangga. Nah, pada tahun 2013 itu sebenarnya kejadian KDRT-nya itu tidak semata-mata terjadi begitu saja, tapi ada faktor lain ya, ada faktor lain yang kemudian memicu KDRT itu terjadi dan memuncak. Nah, pemicunya sebenarnya bermula dari adanya pernikahan siri ya, pernikahan siri dari mantan suami saya yang ya tiba-tiba informasi itu saya dapatkan setelah mereka sudah melakukan pernikahan siri itu tanpa sepengetahuan saya, dan itu pun saya ketahui dengan mengorek-ngorek sendiri begitu kan. Nah, ketika dalam proses mencari tahu itulah kemudian terjadi kekerasan dalam rumah tangga, karena si mantan suami saya kayak merasa tidak rela ya istilahnya informasi pribadinya diketahui kan, dan kebetulan secara tidak langsung saya menemukan bukti-bukti itu di HP-nya gitu. Nah, karena kemudian secara tidak langsung saya mendapatkan informasi itu di HP, dan itu tanpa sepengetahuan dia, sehingga ketika kemudian dia tahu, kemudian dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang bentuknya adalah kekerasan fisik, yaitu melakukan pemukulan terhadap saya itu. Tapi yang istilahnya pemukulannya itu sendiri agak kayak tidak mengenakan bagi saya, karena anak saya yang pertama itu melihat langsung kejadian dan dia berada di sebelah atau di samping saya, sehingga ke belakang kejadian ini tidak hanya menjadi trauma untuk diri saya, tapi juga menjadi trauma bagi anak saya, terutama anak saya yang pertama. Nah, itu kasusnya ya. Nah, tapi jadi ketika terjadi kekerasan fisik ya, itu sebenarnya, jadi sebenarnya kan kekerasan fisiknya ini KDRT kan, kalau di dalam Undang-Undang PKDRT itu kan ada meliputi empat jenis kan, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kemudian kekerasan seksual maupun kekerasan dalam penelantaran ekonomi kan. Nah, sebenarnya secara umum kekerasan yang saya alami itu adalah semuanya itu, semua ranah itu. Cuma karena istilahnya ketika kita mengambil peluang atau terobosan hukum yang diberikan oleh celah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tentunya kan mana barang bukti dan alat bukti yang kita punya kan, begitu. Itu yang kemudian menjadi semacam senjata yang kemudian kita mau mengarah kemana. Dan
karena bukti kekerasan fisik pemukulannya itu jelas, maka kemudian itu yang saya laporkan. Jadi kekerasan fisiknya itu yang saya laporkan, gitu. Nah, ketika meminta visum itu sebenarnya kan sebenarnya ketika korban KDRT mengalami kekerasan fisik, sebaiknya itu kan tidak ditahan atau kemudian ditunda-tunda. Tapi sebelumnya saya sudah pernah diperingatkan oleh salah satu teman saya yang dia juga sering menangani pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi dia ketika saya pada saat itu saya sebenarnya hanya curhat, tapi dia wanti-wanti kalau sampai terjadi pemukulan, ya itu jangan ditunda, jangan ini langsung lapor ke polisi, gitu kan. Cuman pada saat ketika terjadi pemukulan itu di pikiran saya masih bimbang gitu kan, lapor enggak gitu kan. Terus kalau lapor apa akibatnya gitu kan, sehingga kemudian saya tidak mengambil keputusan untuk lapor ke polisi gitu. Nah, cuma atas saran sopir saya dan saran dari sahabat saya, kemudian mereka mengantar saya ke rumah sakit, salah satu rumah sakit yang kebetulan dokternya juga seorang teman gitu. Nah, dari situlah kemudian semacam mendapatkan rekam medis kan, bahwa ketika pasca pemukulan itu ada istilahnya ada bekas memar, kemudian ada benjolan, gitu-gitu. Nah kemudian bagaimana itu bisa menjadi visum? Seharusnya kan ketika jadi kalau kita mau mendapatkan visum itu kan kita lapor dulu ke polisi, baru itu polisi yang mengantarkan kita ke dokter untuk mendapatkan visum, gitu kan? Nah, iya, betul. Ya. Nah, tapi kalau saya jadi kebalikan gitu kan, saya dipukul, saya ke dokter, gitu kan, belum berani melapor. Nah, tapi kemudian kekerasannya itu, ya istilahnya dipendam-pendam, kita sudah bernegosiasi, malah tensinya naik kan, gitu. Bahkan saya kemudian diusir di rumah, gitu kan. Dan si perempuan itu sudah dibawa ke rumah begitu kan. Nah, tensinya semakin naik yang kemudian saya sendiri sebagai korban sudah nggak tahan gitu. Nah, di saat itulah saya ya kayak semacam ada keberanian untuk kemudian mau nggak mau saya harus melapor. Nah, ketika saya melapor, kemudian saya bilang 3 hari sebelum ini saya juga pernah mengalami kekerasan fisik. Terus kemudian saya ditanya, apa ibu ke dokter pada saat itu? Saya bilang iya, saya ke rumah sakit yang kebetulan saya ditemani oleh teman saya. Gitu. Nah, dari situlah kemudian polisi yang mencari informasinya, rekam medisnya itu dijadikan visum begitu. Jadi pengalaman untuk mendapatkan visum et repertum pada kasus saya seperti itu. Jadi ada dua logika kan, sebenarnya bisa kekerasan kita melapor, polisi yang meminta dokter untuk memeriksa dan itu dijadikan alat sebagai bukti visum et repertum. Nah, tapi kalau dalam kasus saya mendapatkan kekerasan, saya ke dokter, dokter mempunyai catatan medis atau rekam medis. Nah, ketika saya melapor, polisi konfirmasi ke dokter dan kemudian rekam medis itulah yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti yang namanya visum et repertum itu. Itu yang untuk pengalaman yang visum et repertumnya. Sandra. Mbak Rup, sebelum Mbak Rup nanti menceritakan lebih lanjut lagi, terutama untuk yang visum psikiatrikum, ini saya mau ada sedikit tanya-tanya balik dulu tentang yang Mbak Rup waktu membuat visum et repertum ini. Nah, ini sebenarnya kisah dari Mbak Rup sangat jamak terjadi sebenarnya, karena saya sebagai dokter juga beberapa kali menerima alur kejadiannya itu persis seperti yang Mbak Rup ceritakan. Jadi memang secara aturan kan visum itu harusnya kita dokter itu membuat visum
setelah keluar surat perintah dari kepolisian. Jadi korban seharusnya melapor dulu ke kepolisian, baru nanti bersama dengan polisi akan diantar ke rumah sakit, terus dokter memeriksa, lalu dokter membuat rekam medisnya, lalu menyusun visumnya. Jadi visum itu kan singkatan dari lihat dan laporkan. Visum et repertum. Visum itu melihat, et itu dan, repertum itu melaporkan. Jadi tugas dokter adalah melihat kondisi si pasien dan melaporkan. Nah, tapi biasanya itu karena ke korban ya mungkin kurang mengerti, terus juga sama seperti Mbak Rup ceritakan itu mungkin dalam kondisi yang masih bingung gitu ya, bingung, galau, terus udah Lalu kalut semua, malu, kalut semua kan campur aduk begitu. Jadi kan langsung maksudnya bingung gitu ya harus kemana dulu. Nah itu sangat sering sekali biasanya korban itu ke dokter dulu, terus nah ini kalau dari saya sebenarnya sebagai dokter agak bingung juga sebenarnya. Karena kalau saya kan waktu itu banyak bekerjanya di daerah. Jadi saya nggak pernah bekerja di kota besar. Saya biasanya kalau dokter di daerah itu ada kenal-kenal dengan pihak-pihak kepolisian begitu. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini di mana ada pasien yang tidak sesuai prosedur ya, artinya dia langsung datang ke rumah sakit dulu, minta dibuatkan visumnya sebelum ada surat perintah dari kepolisian, biasanya tetap saya bikinkan. Jadi saya tulis dulu semua draft visumnya itu. Kira-kira kan saya tanya, Ibu gimana? Ini mau dibawa ke jalur hukum atau enggak? Ibu akan minta visum atau enggak? Nanti ya pokoknya dia biasanya masih bingung. Pokoknya saya buatkan dulu draftnya. Lalu nanti kalau misalkan mereka sudah ke kepolisian, nah pada saat diantar dengan polisi, tinggal saya ketik gitu visumnya gitu. Tapi itu kan terjadi kalau istilahnya saya sih memikirkannya karena saya ada kenal sama polisinya gitu. Karena seharusnya pembuatan visum itu betul-betul dilaporkan itu pada saat diantar polisinya itu, Mbak Rup. Jadi sebetulnya seharusnya setahu saya tidak bisa menggunakan laporan dari yang beberapa hari sebelumnya itu. Karena kan sudah berbeda ya biasanya ya, antara misalkan hari ini hari Senin, misalkan saya lihat, saya periksa, lalu misalkan minggu depan gitu, baru korbannya melaporkan ke polisi. Nah, baru pas diantar sama polisinya itu kan udah berubah, kondisi yang di badannya kan sudah berubah, memarnya atau luka-lukanya itu kan sudah berubah gitu. Jadi, nah seharusnya dokter itu membuat visumnya yang setelah 1 minggu itu pada saat diantar sama polisi itu tidak bisa menggunakan laporan yang minggu lalunya itu, begitu seharusnya. Tapi karena saya pikir kenal dengan polisinya, jadi polisi juga gak apa-apa. Oh kemarin sudah saya periksa Pak, tinggal saya ketik aja visumnya. Oh ya. Nah itu waktu itu Mbak Rup boleh menceritakan nggak? Apakah waktu itu Mbak Rup juga seperti itu? Karena kan Mbak Rup kenal dengan dokternya, lalu Mbak Rup ada teman-teman yang membantu untuk mengadvokasi, jadi membantu untuk melaporkan ke kepolisian dan segala macam. Apakah itu yang membuat pembuatan visum jadi lebih mudah gitu, atau gimana Mbak Rup? Teman-teman yang nggak punya kenalan-kenalan ini bagaimana? ya, ya. Itu juga salah satu faktor mungkin ya, karena memang kemudian ada yang mengadvokasi, jadi mengadvokasi kejadiannya itu lebih dini begitu kan, itu salah satu faktor. Tapi sebenarnya ketika saya ke dokter itu sendiri juga prosesnya nggak mudah. Walaupun dokter itu kawan atau teman, gitu kan, ketika saya istilahnya diantar teman terus kemudian bilang bahwa saya meminta semacam rekam medis atas pemukulan yang terjadi pada saya, itu dia juga menolak awalnya, gitu, menolak.
dengan alasan apa ya, alasan politis kan. Kebetulan dokter ini juga seorang politikus gitu kan, kawan saya dan kawan mantan suami saya gitu kan. Dan kebetulan posisi suami saya adalah seorang pejabat publik dari sebuah partai politik begitu. Sehingga pikiran dia adalah ketika kemudian saya melaporkan kasus ini, pasti kemudian akan kayak semacam menodai track Reputasi. recordnya sebagai reputasinya sebagai politisi gitu. Nah itu. Nah tapi kemudian ya kemudian terjadi perdebatan kan. Saya bilang, Mas, saya sebenarnya itu juga enggak ya, maksudnya enggak mau kemudian membuka aib saya sendiri gitu kan. Tapi sebagai seorang perempuan yang menghadapi penganiayaan, aku bilang mungkin saya juga tidak tahu apakah rekam medis ini berguna apa tidak, akan saya gunakan atau tidak. Tapi setidak-tidaknya saya punya semacam pegangan ketika suatu saat nanti hak saya atau hak anak-anak saya itu tidak diberikan oleh orang yang seharusnya memperhatikan saya sebagai istri dan anak-anak. Nah, ini mungkin bisa menjadi semacam alat saya bernegosiasi. Jadi kalau dokter mau membantu gitu kan, tolong saya dibantu untuk proses ini ya, dalam rangka itu tadi menyelamatkan hak saya dan hak anak-anak saya. Bahwa kemudian ini rekam medisnya bagaimana perjalanannya, saya juga belum tahu. Nah dengan alasan itulah makanya kemudian dokter yang kemudian yang kebetulan teman saya sendiri itu berani dan mau. Nah, cuman kemudian ketika di kepolisian, kenapa kemudian polisi juga langsung memfollow up rekam medisnya itu adalah karena ketika saya datang ke kepolisian itu bekas luka, memar, kemudian benjolannya itu masih terlihat gitu. Jadi 3 hari itu bekas lukanya itu masih. Jadi ketika saya lapor, saya tunjukin luka-luka masih biru-biru di sekujur badan itu, terus kemudian benjol di kepala itu masih terlihat gitu kan. Sehingga dengan dengan istilahnya, dengan dasar itulah gitu kan, ya dia kemudian kayak semacam ya sebenarnya mau kayak semacam memberikan advice untuk visum kan, tapi kemudian karena saya bilang saya sudah pernah ke dokter, maka kemudian oh ya nanti kami yang akan meminta hasilnya ke dokter tersebut, Bu. Itu yang menguatkan. Kalau kemudian ketika saya lapor nggak ada semacam bukti-buktinya sudah nggak kelihatan, mungkin juga berbeda masalah. Gitu. Tapi ketika saya melapor itu bekasnya masih ada, dan kemudian saya menguatkan bahwa bukti-bukti itu juga sudah ada rekaman medisnya di seorang dokter, maka itu yang memuluskan visum et repertum yang kemudian semacam suratnya diberikan oleh polisi, yang kemudian perintahnya kepada dokter, itu mereka tinggal ngambil akhirnya. Gitu. Oh gitu. Jadi waktu itu Mbak Rup nggak sampai harus diperiksa 2 kali ya untuk pembuatan visum itu? Enggak periksa 2 kali. Cuman sekali. Okay. Ya. Cuman sekali karena masih ada bekasnya, dan kemudian saya bilang untuk bekas luka ini saya sudah pernah periksa ke dokter ini gitu. Nah, terus kemudian oh ya Bu, nanti yang akan meminta hasil pemeriksaannya gitu. Nah, kira-kira begitu teman-teman dari sharing Mbak Rup dengan saya juga pengalaman saya dalam hal pembuatan visum itu. Jadi yang pertama adalah teman-teman itu harus sesegera mungkin sebenarnya. Jangan menunda-nunda, apalagi kalau sudah sampai jauh sekali ya, artinya bekas-bekas jejak dari kekerasan itu yang terbukti di fisiknya itu, kalau misalkan sampai hilang,
itu ya visumnya jadi tidak kuat gitu karena dokter hanya akan melaporkan yang di dalam visum itu apa yang pada saat itu diperiksa gitu. Jadi Ya. misalkan ini banyak juga Mbak Rup. Jadi mereka belum mau membuat visumnya, belum Mm-mm. mau melaporkan ke polisi, tapi semua bekas-bekasnya itu difoto. Jadi memar atau ada luka apa itu difoto. Nah, itu nggak bisa ya teman-teman. Mohon maaf. Jadi kalau untuk pembuatan visum tidak bisa mengandalkan foto-foto kalian sendiri. Kalau eh, apa nanti kalau misalkan kalian datang ke polisi terus dibantu untuk pembuatan visumnya, mungkin dokter akan mengambil foto pada saat dilakukan pemeriksaan itu, tapi tidak bisa kalau menggunakan foto dari kalian. Jadi kalau misalkan kalian masih ragu, terus kalian merasa perlu untuk memfoto itu nggak ada gunanya sebenarnya untuk pembuatan visum gitu. Tapi kalau untuk keperluan advokasi yang lain, saya nggak tahu ya Mbak Rup ya. Tapi kalau untuk pembuatan visum, foto-foto luka-luka kalian itu nggak bermanfaat teman-teman. Nah, Ya. terus juga mungkin saya perlu info ke teman-teman juga. Kalau misalkan teman-teman prosedurnya agak apa tidak sesuai gitu ya seperti Mbak Rup tadi. Jadi ke dokter dulu, minta dibuatkan draft visumnya baru ke polisi. Nah, itu um, kebetulan aja polisi yang menangani masalahnya Mbak Rup ini cukup baik ya. Beliau mau membantu. Tetapi ada juga polisi-polisi yang tetap dia uh, minta harus visumnya itu pada saat itu juga gitu. Jadi nggak bisa menggunakan draft visum yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu gitu. Nah, ini kan jadi akan membuat kalian itu harus diperiksa 2 kali. Nah, kalau diperiksa 2 kali itu, ya sebenarnya kan banyak hal yang bisa terjadi ya, Mbak. Jadi kadang pasien itu bisa mengalami trauma berulang lagi kan pada saat diperiksa dokter itu cukup bisa trauma untuk pasien gitu. Lalu Ya. biasanya eh, biaya juga jadi 2 kali. Dua Saya nggak tahu kali. sih Mbak Rup. Jadi yang pertama kalian datang sendiri tanpa didampingi polisi itu kalian sudah bayar kan, minimal bayar retribusi untuk masuk ke rumah sakitnya itu, bayar jasa dokternya. Lah nanti pas kalian lapor, terus misalkan polisinya nggak mau bantu gitu, tetap maksa maunya di visum yang hari itu, ya kalian kan harus ke rumah sakit lagi. Itu saya nggak tahu Mbak Rup, tapi kayaknya tetap korban yang harus bayar semuanya itu. Ya. Mm-mm. Eh, Jadi iya. kira-kira gitu. Iya, untuk apa kayak biaya visum et repertum sendiri memang apa ya sementara ini memang masih banyak yang kemudian harus di cover sendiri oleh si korban. Gitu. Tapi Mm-mm. sejak beberapa tahun yang lalu kan Komnas Perempuan juga sudah semacam membuat MOU kan dengan kepolisian ya dalam hal ini dengan apa ada UPT kan di kayak semacam di Bayangkari segala macam itu mereka sekarang sudah menggratiskan visum bagi korban ya untuk apa ya istilahnya korban-korban kekerasan terhadap perempuan. Jadi makanya ketika ada apa korban yang didampingi itu akan lebih memudahkan penanganan kasus daripada kemudian kita sendiri gitu kan sehingga ketika Mm-mm. apa visum segala macam gitu kan kalau kita nggak tahu informasinya kan juga nanti akhirnya semua bebannya menjadi beban korban gitu. Tapi ketika Iya. ada pendampingan sebenarnya ada beberapa upaya yang terobosannya salah satunya misalkan kita periksa di rumah sakit punyanya Polri gitu. Nah itu Mm. atau kita periksanya kita lapornya. Jadi untuk korban ya, korban kekerasan terhadap korban KDRT itu sebisa mungkin jangan lapornya di tingkat apa namanya? Polsek. Kalau bisa itu di Polres. Karena kalau di Polres itu Mm. unit apa unit perempuan dan anak UPT itu kan unit penanganan Perempuan. terpadunya. Mm.
semacam itu yang makanya kemudian ketika ada korban, nah mereka kemudian kayak semacam merujuknya itu kayak semacam langsung memberi surat visum dan bisa kemudian kita menegosiasi misalkan rumah sakit mana yang istilahnya di cover oleh pemerintah atau kita tidak berbayar gitu. Tapi kalau untuk lapor polisi yang di bawahnya sektor itu mereka nggak punya UPT sendiri kan, sehingga yaitu akhirnya selain proses kasusnya itu lama berjalannya, mereka juga si korban juga haknya untuk mendapatkan visum atau pendampingan itu agak susah. Nah itu kalau soal biaya visum. Ya, itu kalau saran dari Mbak Rup ya. Jadi mungkin kalau teman-teman melapornya ke yang setingkat Polres, jangan yang setingkat Polsek atau yang atau lebih atasnya lagi. Nah, mungkin kalau dari saya ini bagaimana menurut Mbak Rup ya? Apakah baiknya mungkin teman-teman menuju ke LBH dulu ya atau lembaga pendampingan yang lain dulu gitu supaya bisa dibantu dan diarahkan gitu, terutama juga salah satunya mungkin bisa dibantu soal biaya juga karena kan ada juga beberapa LSM atau LBH itu yang juga membantu biaya untuk korban gitu karena kan belum semua layanan kesehatan itu menggratiskan untuk pembuatan visum gitu Mbak. Nah ini juga sekalian menjawab pertanyaan dari Biyung. Kalau memang bisa membuat visum dulu baru melapor, apa bisa jadi alternatif untuk penyintas? Karena di masa pandemi ini, beberapa teman melakukan pendampingan. Saat lapor polisi, polisinya bilang nggak mau ke rumah sakit dengan alasan corona. Iya, jadi kalau menurut saya sih mungkin baiknya teman-teman cari pendampingan dulu ya ke LBH atau ke LSM gitu. Jadi nanti mereka yang mengarahkan karena mereka kan juga banyak berjejaring dengan kepolisian ya Mbak. Jadi mungkin mereka bisa lebih tahu gitu tempat-tempat mana atau pihak-pihak mana yang lebih bersahabat gitu. Kira-kira menurut Mbak Rup gimana? Ya, sarannya sih memang sebaiknya ada pendamping begitu kan. Selain minimal pendamping keluarga lah, karena minimal kan kemudian bisa ikut membantu untuk memberi saran dan masukan kan. Minimal itu pendamping keluarga, tapi sebaiknya memang kemudian ke pendamping yang sekarang kan pendamping di tingkat komunitas kan banyak. Kayak misalkan LBH API Jakarta sendiri kan dia punya beberapa pendamping di tingkat komunitas yang disebut paralegal kan gitu. Jadi misalkan di daerah tertentu itu mereka punya paralegal yang dia sebenarnya juga masyarakat awam, tapi kemudian diberi semacam penyuluhan hukum, terus kemudian diberi pengetahuan tentang bagaimana pendampingan, pengetahuan juga tentang bagaimana melakukan istilahnya pendampingan hukum gitu kan. Nah itu mungkin kita dimintai bantuan oleh korban atau minimal misalkan kita minta bantuan misalkan di tingkat komunitas itu kan ada misalkan posyandu, dawis segala macam kan. Nah itu kan sekarang kan sosialisasi kekerasan dalam rumah tangga kan sudah sangat luas gitu. Itu minimal ada satu pendamping, apakah itu pendamping keluarga atau pendamping dari komunitas, lebih baik lagi pendamping di tingkat pendamping hukum gitu kan. Tapi minimal itu memang harus ada pendamping. Nah kemudian mana dulu yang dirujuk gitu kan. Kalau memang kemudian korban sudah paham bahwa setiap kekerasan itu adalah tindak kriminal, ya sebaiknya dia langsung ke kepolisian. Tapi itu tadi syaratnya dengan pendamping, gitu kan? Kepolisian karena itu tadi biar kemudian proses visumnya segala macam bisa segera didapatkan. Tapi minimal kalaupun mereka belum berani, karena biasanya orang melapor ke polisi itu korban itu kan sangat menimbang-nimbang kan. Banyak yang korban yang takut melapor karena
kalau aku lapor nanti kalau suamiku di penjara pulang aku nanti apa istilahnya kayak dendam begitu. Ada hal-hal ketakutan-ketakutan atau misalkan ya sebenarnya ketakutan naif sih ya. Nah, misalkan Ya. kalau suamiku nanti di penjara, terus kemudian siapa yang menafkahi anakku, gitu kan? Nah itu dilema-dilema yang apa dihadapi korban, yang kadang ya, walaupun dia paham hukum, itu akhirnya juga menghambat langkahnya untuk datang ke kepolisian, gitu. Sehingga mungkin alternatifnya ketika dia belum siap untuk datang ke kepolisian, karena apa undang-undang itu sudah memberi perlindungan, ya minimal datanglah ke lembaga bantuan hukum gitu kan, atau minimal sekarang kan pemerintah sudah membentuk yang namanya P2TP2A di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah minimal bisa datang ke situ. Biasanya P2TP2A itu kan dikelola oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di tingkat kota atau kabupaten masing-masing. Nah bisa cari googling atau tanya-tanya atau cari nomor telepon apa nomor telepon umum itu kan untuk cari tahu gitu kan, kemudian lapor ke sana karena ketika kita melapor ke P2TP2A atau ke lembaga apa kalau di Jawa Tengah itu namanya PPT ya, kalau di apa di kota atau kabupaten namanya P2TP2A. Tapi ada yang beberapa kota nyebutnya lain, kayak misalkan di Magelang itu namanya Women Crisis Center. Kalau di ya ada beberapa yang namanya sudah nama-nama yang kayak misalkan di Jogja ada Rifka Anissa, di Magelang Kabupaten ada Sahabat Perempuan, gitu kan? Atau misalnya di Jakarta dan di banyak kota itu ada LBH API, gitu-gitu kan? Nah itu bisa apa kita datangi untuk kemudian membantu kita istilahnya apa mendampingi gitu. Nah minimal kalau kita sudah melapor ke P2TP2A atau lembaga-lembaga yang melakukan pendampingan kepada korban itu kemudian kita akan semacam dirujuk. Kalau memang korbannya sudah siap untuk kemudian maju ke tahap apa pelaporan, dia akan didampingi ke kepolisian. Artinya di kepolisian ya itu dia sudah ada pendamping, sehingga ketika nanti ada BAP, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban, itu si pendamping yang akan melindungi si korban dari apa stigma, dari pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan segala macam begitu. Nah itu. Terus juga kalau memang korban membutuhkan, oh ternyata si korban misalkan dia belum siap ke kepolisian atau melapor kasusnya, tapi dia sebenarnya lebih membutuhkan konseling karena mungkin dia tertekan, apa ya istilahnya untuk kekerasan yang sifatnya psikis ya, itu kan biasanya perempuan itu sampai pada taraf ketakutan, hilang percaya dirinya, frustasi, kadang banyak yang kemudian mengambil keputusan ingin bunuh diri. Nah, untuk situasi-situasi seperti itu, pendamping juga akhirnya bisa merujuk, oh ini berarti apa sebelum dia berani melapor ke kasusnya, seharusnya harus dikuatkan dulu mentalnya. Gitu. Nah, itu lembaga pelayanan pendampingan ini yang kemudian bisa memilah kebutuhan korban. Karena korban sendiri dalam situasi yang begitu kan biasanya panik ya. Biasanya panik dan kemudian dia nggak tahu apa yang harus diperbuat. Nah kalau saya sekarang bisa ngomong kan karena saya sudah melewati waktu yang lama dan kemudian saya ya istilahnya bertransformasi dari korban yang kemudian pelan-pelan belajar untuk survive dan kemudian belajar menjadi juga pendamping untuk perempuan-perempuan lain di lingkungan saya, sehingga situasi yang kemudian dihadapi oleh korban-korban mereka ketakutan, nggak berani mengambil sikap, hilang percaya diri itu saya paham. Jadi, nah apa? Jadi itu, gitu kan? Kebutuhannya itu tidak harus segera melapor. Segera melapor itu ya memang kalau memang dia siap-siap.
Karena banyak kejadian juga korban yang sudah melapor, ya, tetapi karena dia istilahnya penguatan, tidak diberi penguatan dulu, gitu kan. Ketika dalam prosesnya, akhirnya dia sudah melapor ke polisi, tiba-tiba di tengah jalan kasusnya dicabut. Nah, ini sayang sekali, kan begitu. Banyak juga korban yang memilih kasusnya tidak melapor, gitu kan, tapi dia memilih yang jalan aman, jalan tengah, misalkan ya udahlah, aku tidak melapor, tapi aku memutuskan untuk berpisah atau cerai. Jadi dia mengambil sisi perdatanya, misalkan menceraikan, kayak gitu-gitu, gitu. Tapi untuk ya itu tadi, untuk visum sendiri memang ya itu tadi, butuh kesiapan gitu. Nah, kesiapan ini ya tentunya minimal itu dikuatkan oleh keluarga, ya. Syukur-syukur kemudian keluarga bisa merujukkan si korban ke pendamping. Iya. Jadi untuk sobat perempuan berkisah semuanya, mungkin dari sharing saya dan Mbak Ruth pada malam hari ini, satu yang bisa teman-teman ambil ya poinnya adalah mungkin setelah Instagram Live ini teman-teman boleh mencari di Google di masing-masing daerah teman-teman kalian, teman-teman sendiri, itu Women Crisis Center-nya di mana, nomor telepon, nomor kontaknya. Terus atau P2TP2A ya, P2TP2A itu teman-teman bisa Google, itu milik pemerintah dan itu sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Itu silahkan teman-teman cari nomor kontaknya, atau teman-teman juga boleh mencari LSM atau LBH yang bergerak di bidang advokasi korban KDRT. Itu banyak sekali lembaga-lembaga yang swadaya. Jadi teman-teman bisa cari nomor kontaknya di daerah kalian masing-masing, nanti istilahnya buat pegangan aja gitu. Nah ini Mbak Rup, karena ada yang bertanya ini, apa ada lembaga yang bisa membantu untuk trauma pasca KDRT? Karena biasanya kalau ke psikiater itu rata-rata mahal. Saya sudah tidak mau melapor karena kasusnya sudah lama dan tidak bisa lagi. Nah itu bisa ya Mbak ya ke Women Crisis Center atau P2TP2A, itu nanti minimal mereka pasti punya informasi rujukan atau referensi untuk konseling yang harganya bersahabat itu kemana gitu. Jadi teman-teman silakan mencari nomor kontaknya gitu ya. Mbak Rup, ini kita boleh jawab dulu pertanyaan ini karena ini mungkin kayaknya kita akan keputus karena kalau Instagram Live itu 1 jam keputus. Nanti kita sambung lagi ya Mbak Rup ya. Oke, siap. Ini kita jawab dulu. Takutnya karena kalau keputus nanti pertanyaannya hilang ini. Oh iya, siap. Apa yang bisa kita lakukan kalau melihat KDRT di sekitar kita? Seringkali masyarakat mengecap, mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Apa ada dasar hukum jika kita menegur? Monggo Mbak Ruth mungkin boleh menjawab dulu. Ya, jadi di dalam dasar hukum ya dari kasus kekerasan dalam rumah tangga itu adalah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2003 atau 2007, saya lupa ingat ya, 2003 atau 2007 itu. Tapi nomornya 23. Nah, itu memang kemudian dibilang bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu dengan adanya undang-undang ini itu sudah bukan urusan pribadi atau urusan rumah tangga lagi gitu. Kalau dulu kan orang melerai orang bertengkar aja bilang, oh nggak usah ini campur tangan, itu kan urusan rumah tangga masing-masing. Ya, tapi dengan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini, itu menunjukkan bahwa negara itu memberi perlindungan terhadap perempuan tidak hanya di sektor publik, tapi memberi perlindungan bahkan di sektor domestik, yaitu di ranah keluarga. Gitu. Sehingga kekerasan dalam bentuk apapun yang terjadi, baik itu di publik bahkan di rumah tangga, itu adalah kriminal atau kejahatan. Gitu.
Nah, karena itu kejahatan dan kriminal, maka konsekuensinya pelakunya akan mendapatkan hukuman atau sanksi hukum, kan begitu. Nah, tapi memang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini deliknya itu delik aduan. Jadi kasus ini bisa ditangani ketika si korban itu mengadukan kasusnya atau melaporkan kejadiannya. Kalau dia sendiri tidak berani melaporkan kejadiannya, kasusnya belum bisa diproses. Tapi ya berarti kemudian dia tidak bisa mengkuasakan hukum, ya. Si korban tidak berani melapor, tapi dia memberi kuasa hukum kepada orang tertentu untuk apa istilahnya melaporkan kasusnya, itu bisa. Jadi orang lain dengan kuasa hukum sebagai kuasa hukum korban itu bisa. Nah, terus kalau kemudian si korban nggak berani, dia juga nggak berani memberi kuasa hukum, apakah masyarakat nggak boleh campur tangan kalau melihat kekerasan, padahal sudah gemes dan istilahnya udah udah parah gitu kan. Nah, masyarakat dengan adanya undang-undang ini tetap dia punya artinya dia punya kewajiban untuk melindungi korban. Nah, kewajiban, jadi dia memang tidak bisa kemudian melanjutkan pengaduan kasusnya, tapi masyarakat itu sifatnya dia harus melindungi dan mencegah, ya, melindungi si korban. Jadi dan mencegahnya ketika ada kekerasan lagi, supaya kekerasan itu tidak berulang, ya. Nah, itu kan bisa lewat jalur misalkan lapor ke Pak RT, supaya kemudian Pak RT memberi kayak shock terapi kepada si pelaku, atau cara-cara lain. Bisa juga memberikan semacam di Undang-Undang PKDRT diatur bahwa masyarakat juga bisa meminta kepada pemerintah untuk kayak semacam memberi penetapan perlindungan terhadap si korban. Contohnya, misalkan, si ibu ini tuh kalau dia tetap di rumah itu, dia bakal dipukulin terus, dipukuli sampai babak belur. Takutnya kalau misalkan kekerasannya itu dia pakai misalkan alat-alat bersenjata, kayak gitu. Nah, itu kan bisa berkonsekuensi terhadap nyawanya, kan. Nah, itu berarti dia bisa meminta kepada pemerintah untuk semacam memberi perlindungan pada korban dalam bentuk memberikan rumah aman. Gitu. Jadi masyarakat juga bisa mengusulkan kepada pemerintah dalam hal ini yang diberi wewenang itu P2TP2A. P2TP2A di masing-masing kota kabupaten itu selain dia menerima pengaduan, dia biasanya juga menyediakan rumah aman untuk korban. Sehingga ketika dia dipisahkan dari rumahnya dan tidak ketemu dengan pelaku, diharapkan kemudian tensi kekerasannya berkurang. Tapi ya kemudian yang harus si korban sendiri juga harus patuh. Maksudnya ketika masuk rumah aman ya benar-benar mengikuti standar operasi yang diberikan oleh rumah aman. Ketika dia nggak boleh berhubungan dengan orang lain, keluarganya, dalam rangka supaya jiwanya selamat, ya dia nggak boleh kemudian main HP, semua informasi dibuka, bahkan lokasinya dibuka, itu nggak boleh. Gitu. Jadi ketika memang gitu, jadi bukan kemudian masyarakat tadi kan dibilang masyarakat seringkali dicap mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Nggak bisa. Dengan undang-undang PKDRT ini, semua masyarakat, bahkan semua komponen bangsa memang berhak berkewajiban, ya, tidak hanya berhak untuk mendapatkan perlindungan, tapi juga berkewajiban untuk melindungi perempuan di ranah rumah tangga untuk tidak mendapatkan kekerasan, gitu. Caranya kalau dia tidak bisa melaporkan, ya, karena memang ini sifatnya delik aduan, yaitu tadi dia bisa memberi perlindungan, dia bisa mencegah kekerasan itu berulang, atau dia memintakan penetapan hukum, meminta misalkan
rumah aman di P2TP2A supaya si korban. Jadi datang ke P2A, saya melihat tetangga saya begini-begini gitu kan. Siapa tahu kemudian ada rumah aman yang bisa membantu si korban begitu. Nah itu salah satu yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Gitu. Bukan berarti kemudian kita Jadi nggak kalau bisa apa karena deliknya delik aduan. betul. Jadi kira-kira gitu untuk Tia_Fitriyanti yang tadi bertanya, itu tanggapan dari Mbak Rup ya. Jadi kalau saya simpulkan dan saya tambahkan juga, memang kalau kasus kekerasan dalam rumah tangga itu sangat kompleks, sangat banyak aspek dan segi dan lika-likunya gitu. Jadi kalau misalkan Sobat Perempuan Berkisah ada yang menemukan kasus seperti ini, di sekitar lingkungan kalian sebenarnya berkewajiban untuk menolong, melerai atau ya minimal apa ya melaporkan ke RT setempat atau RW setempat gitu. Nah, tapi karena memang kasus KDRT ini amat rumit, amat kompleks, jadi daripada tambah kacau nanti, saya sih menyarankan kalau dari saya pribadi, sebaiknya teman-teman membuat strategi dulu. Nah, strategi itu ya diawali dengan teman-teman kumpulkan dulu resources yang ada di sekitar kalian itu apa. Jadi misalkan ya kalian dekati dulu RT RW-nya. Kalian cari tahu dulu nomor kontaknya P2TP2A atau Women Crisis Center atau LSM atau LBH apa. Kira-kira tuh rumah aman di mana, terus nanti untuk pelaporan polisi bisa ke siapa. Jadi telaah dulu, assess dulu, kalian punya resources apa aja, pilihan-pilihan apa aja yang bisa kalian berikan ke korban, karena kita mengutamakan keselamatan korban ya kalau untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi kita yang penting menyelamatkan korban dulu. Nah, jadi kita harus mengumpulkan resources dulu, apa aja yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan. Nah, nanti baru kita lakukan pendekatan ke korbannya. Nanti biarkan korban yang memutuskan, biarkan korban yang menentukan pilihan gitu. Dia mau kasus ini diarahkan kemana? Apakah ke meja hijau? Apakah dia hanya ingin konseling aja? Apakah dia hanya ingin berpisah aja? Atau bagaimana? Nanti dipasrahkan ke si korbannya itu. Yang penting korbannya diselamatkan dan dilakukan pendampingan dulu. Jadi utamanya itu sih. Yang penting teman-teman susun strategi, cari tahu tempat-tempat pendampingan itu di mana gitu. Nah, biasanya tempat-tempat pendampingan itu mereka karena sudah sering ya, sudah sering membantu di kasus-kasus seperti ini, jadi mereka biasanya tuh sudah luwes gitu, sudah kalau mau ke sini ini ada referensinya, atau mau ke sini referensinya ada gitu. Jadi macam-macam pilihannya gitu. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mau peduli dan mau membantu korban-korban kekerasan di lingkungan kalian. Ini Mbak Rup, nanti kalau beberapa menit lagi kita tiba-tiba putus, kita nanti langsung sambung lagi ya. Siap. Iya, Mbak Rup, nanti Mbak Rup mungkin boleh dikasih tahu dulu ke teman-teman, waktu itu proses dari lapor polisi ke hasil visum keluar itu berapa lama ya Mbak Rup? Kalau aku kan ya itu karena prosesnya terbalik gitu kan. Jadi kan hasilnya kan aku sudah ada dulu. Cuma kemudian kan aku tahu prosesnya itu kemudian memang dijadikan alat bukti di persidangan, dijadikan polisi sebagai alat bukti selanjutnya. Itu tahunya ya setelah di persidangan. Di persidangan itu barang bukti sementaranya ada gitu kan, alat untuk mukulnya itu tiba-tiba ditunjukin, ini ya sendal yang kemarin dipakai untuk mukul gitu kan. Saya nggak tahu itu bagaimana dapatnya itu polisi kok sudah memegang barang bukti itu gitu kan. Terus kemudian juga kayak misalnya dibacakan salah satu hasil visumnya itu seperti apa begitu. Nah itu aku taunya malah hasil pastinya itu
setelah di persidangan. Tapi prosesnya berapa lama aku kurang tahu gitu. Nah, cuma pengalaman beberapa teman sih ada yang bilang 2 atau 3 hari gitu kan, di beberapa teman yang mendampingi kasus-kasus di daerah gitu. Itu ya ada yang bervariasi lah, tergantung bagaimana rumah sakit dan prosedurnya begitu. Ada yang 2 sampai 3 hari, ada yang seminggu gitu. Nah itu. Nah yang lama ya kalau kita membuat visum psikiatrikum atau sikum et psikologikum. Nah kemarin kalau kita ini kan visum psikiatrikum kan. Nah kalau visum psikiatrikum memang aku tidak membuat, tapi oleh pendampingku aku disarankan untuk membuat visum et psikologikum karena kebetulan LBH Apik kan bermitra dengan Yayasan Pulih kan. Kalau dengan psikiatri kan mereka nggak punya kayak semacam belum punya jaringan MOU kan gitu. Nah sehingga di kasus aku ya itu saat itu aku disarankan untuk membuat visum et psikologikum gitu. Dan itu memang prosesnya panjang, bisa 4 sampai 6 bulan baru dapat itu. Dan proses itu setiap bulan itu kita datang istilahnya kita semacam diminta pendapat, nanti salah satu keluarga kita diminta pendapat, terus teman dekat kita diminta pendapat begitu-gitu. Dan itu prosesnya lama. Gitu. Oke. Nah ini sebelum kita berlanjut ke visum yang psikiatrikum psikologikum, mungkin tambahan dari keterangan Mbak Rup tadi, saya menambahkan sobat perempuan berkisah semua. Jadi untuk hasil visum itu biasanya kalau pembuatan visum yang dimintakan dari kepolisian itu kan polisi akan mengeluarkan surat perintah untuk dokter untuk membuatkan visum ke pasien tertentu gitu kan. Nah di surat perintah di surat perintah itu tuh sudah tertera. Jadi dokter itu harus sudah mengumpulkan hasil visumnya itu per tanggal berapa gitu. Itu kayaknya kayak batasnya tuh nggak lama, paling 3 hari 4 hari itu dokter itu udah harus menyerahkan hasil visumnya itu dengan format visum ya itu ke kepolisian. Nah ini mungkin nggak tahu teman-teman juga perlu mencatat ya. Jadi hasil visum itu diambil sama polisi teman-teman. Jadi bukan kalian, bukan korban atau bukan keluarga yang mengambil. Jadi yang korban tinggal diantar polisi, diperiksa, udah setelah itu sudah kalian nggak berhak lagi untuk menjemput atau mengambil hasil visumnya itu karena hasil visumnya itu nanti akan diambil sama polisi dan diproses. Dan kalian nggak bisa minta kopinya ya teman-teman. Jadi visum itu memang adalah milik polisi, bukan milik kalian. Jadi bahkan kopinya pun kalian nggak bisa minta gitu. Itu 100% milik kepolisian gitu. Jadi itu. Nah, kayaknya kita nggak diputus Mbak Rup sama Instagram Live, jadi kita langsung lanjut aja ya. Halo Mbak Rup. Halo. Ya, masih jelas suara saya Mbak Rup? Iya, tapi agak ngebas suaranya agak putus-putus. Ya, agak berat ya ini ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjut untuk yang itu tadi Mbak Rup. Visum psikologikum sama visum psikiatrikum. Itu jadi ternyata ada 2 hal yang berbeda ya. Itu mungkin Mbak Rup boleh jelaskan dulu itu perbedaannya apa? Terus apakah keduanya itu bisa sama-sama dijadikan alat bukti juga? Karena kalau saya sih belum tahu ya Mbak Ruth, tapi setahu saya yang visum psikologikum itu nggak bisa untuk jadi alat bukti ya. Saya nggak ngerti juga. Yang bisa itu yang sikum psikiatri. Mungkin Mbak Ruth mengkoreksi kalau informasi saya salah ini. Silakan Mbak Ruth dijelaskan dulu Mbak. Ya. Jadi perbedaan visum et repertum dengan visum psikiatrikum itu sebenarnya
ya pada jenis kekerasannya itu kan. Kalau visum, kalau kekerasan yang kita alami itu adalah kekerasan fisik ya atau jasmani, ya itu kemudian kita butuh adanya visum et repertum. Tapi ya kan bisa jadi yaitu tadi ketika ketika ada kejadian mungkin korbannya nggak langsung melapor gitu kan, atau memang ada korban yang dia tidak mengalami pemukulan tapi dia bisa depresi gitu kan, misalkan ternyata kekerasannya itu kekerasan psikis gitu kan, dia diselingkuhi, dia ditinggal tidak diberi nafkah segala macam itu, sehingga kemudian si korban mengalami penderitaan psikis bukan penderitaan fisik, sehingga kemudian ketika dia melapor ya memang nggak ada bukti kekerasan fisik yang terjadi di di badannya atau di jasmani atau fisiknya. Nah itu makanya itu salah satu alat buktinya ya bisa pakai tadi visum psikiatrikum ya, kalau memang secara dia punya catatan di psikiater yang kemudian bisa menunjukkan bahwa dia mengalami kekerasan psikis ya, itu bisa menjadi alat bukti. Nah sementara yang saya bilang tadi visum et psychologicum ya itu sebenarnya adalah alat bukti alternatif ya. Jadi memang di beberapa tahun yang lalu beberapa ya itu semacam kayak alat bukti terobosan, karena visum psikiatrikum pertama dianggap mahal kan, dan kemudian tidak semua tidak semua kota itu juga punya layanan layanan psikiatri gitu kan. Nah sehingga kemudian di perkembangan beberapa tahun selanjutnya itu saya baca di Facebooknya Rifka Anissa ya, itu kemudian akhirnya diputuskan ya, ketika tidak ada alat bukti visum et repertum dan visum et psychiatricum, maka bisa menggunakan alat bukti alternatif lainnya, yaitu visum et psychologicum gitu. Nah dan kemudian posisi dari visum et psychologicum itu menurut teman-teman pendamping ya Rifka Anissa dan yang kemudian disosialisasikan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri gitu kan, itu sudah ada kesepakatan bahwa visum et psychologicum itu juga sudah memenuhi syarat dari alat bukti yang kemudian itu dibutuhkan di dalam peradilan gitu. Nah itu dikukuhkan di dalam pasal 187 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perkara Pidana. Nah, KUHP ya 100, pokoknya sekitar kan kalau 183 kan dibilang bahwa alat bukti itu minimal harus ada 2 gitu kan. Nah alat bukti itu minimal harus 2, terus kemudian 184 itu menyebutkan bahwa alat bukti itu terdiri dari 5, yaitu ada saksi, ada keterangan terdakwa, ada kemudian surat ya, kemudian ada keterangan ahli, dan satunya apa ya tadi? Pokoknya ada 5 ya. Nah, yang dibilang visum et repertum ya, itu bisa dikategorikan keterangan ahli, tapi itu juga bisa dikategorikan sebagai surat gitu. Surat yang istilahnya memberi penegasan bahwa kejadian itu terjadi. Nah, itu visum et psychologicum itu kalau di dalam kesepakatan teman-teman pendamping dan kemudian dengan APH, aparat penegak hukum lainnya, itu dia sudah memenuhi syarat sebagai alat bukti alternatif yang itu masuk di dalam sebagai alat bukti untuk yang kemudian dikuatkan di dalam alat bukti yang termaktub di dalam pasal 187 KUHP gitu. Jadi
Jadi gini teman-teman, mungkin saya kasih highlight-highlight ya untuk sobat perempuan berkisah. Jadi visum itu kan ada dua macam, yang repertum atau yang psikiatrikum atau psikologikum. Kalau kasus kekerasannya itu di kekerasan fisik yang menimbulkan jejak atau bekas di tubuh yang bisa dilihat, itu teman-teman akan membuat visum et repertum. Tapi kalau seandainya kekerasan yang terjadi, misalkan dia adalah kekerasan fisik tapi sudah terjadi lama gitu ya, jadi semua jejak dan bekas-bekasnya yang di badan itu sudah hilang, atau kekerasan fisik tapi tidak menimbulkan jejak atau bekas di badan, itu kan bisa juga terjadi ya teman-teman. Misalkan kalian ditampar gitu, ditampar itu kan nggak nggak tentu ada bekasnya loh teman-teman. Misalkan kalian cuma didorong gitu, didorong itu kan nggak ada bekas apa-apa di badan. Atau juga kalian mengalaminya kekerasan psikis atau bentuk kekerasan yang lain yang yaitu tidak ada jejaknya di badan, itu kalian membuatnya visum psikiatrikum atau psikologikum. Di antara dua itu kalian menyesuaikan di tempat kalian sendiri. Kalau misalkan ada psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa, ya silahkan kalian membuatnya visum psikiatrikum. Dan ini juga mungkin catatan untuk teman-teman, karena visum psikiatrikum itu tadi Mbak Rup mengatakan biayanya lumayan. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak kekurangan biaya, mungkin bisa pilihan yang lain. Nah, pilihan yang lainnya ini adalah visum psikologikum. Kalau visum psikologikum itu dibuat oleh psikolog. Dan memang prosesnya kalau visum psikiatri sama visum psikologikum itu jauh lebih lama, lebih panjang prosesnya, karena kan teman-teman harus datang berkali-kali rutin gitu. Itu kan nggak bisa kayak visum et repertum kan satu kali, kalian datang, diperiksa, dokter bikin catatannya, selesai. Tapi kalau misalkan psikiatri sama psikolog kan nggak bisa seperti itu teman-teman. Ada prosesnya panjang, jadi rutin kalian datang sampai bisa ditemukan diagnosis, bisa ditemukan asesmennya seperti apa gitu. Nah itu pilihannya dua. Nah mungkin saya mau tanya sama Mbak Rup juga, ini sebenarnya titipan pertanyaan Mbak Rup. Jadi ada juga yang menanyakan, ini kasusnya itu banyak kan perempuan yang memperebutkan hak asuh anak. Nah biasanya kan perempuan itu berada di sisi yang lebih lemah dibanding yang bapaknya gitu kan. Mungkin kalau perempuan itu kan nggak bisa, dianggap tidak bisa menafkahi lah, ya dan segala macamnya gitulah ya. Nah, bisakah visum psikiatri atau visum psikologi ini juga digunakan untuk menangkal atau menangkis serangan dari pihak mantan suami gitu, misalkan mereka menyerang, menuduh bahwa si ibu ini punya gangguan mental atau secara psikis tidak mampu untuk merawat anaknya. Ini juga cukup sering terjadi nih Mbak Rup. Bisa nggak menggunakan visum itu? Pengalamanku ya, kalau pengalamanku proses hak asuh anak itu diatur di urusan lain kan. Kalau KDRT itu kan urusannya pidana ya. Nah kalau urusan itu pengerebutan hak asuh anak itu kan dia bisanya diatur di dalam hukum perdata. Jadi nah itu biasanya yaitu bisa diatur ketika teman-teman atau korban perempuan yang kemudian istilahnya sudah tidak tahan bisa mengajukan cerai gitu kan. Nah kemudian ketika di dalam pengajuan cerai itulah ya kita minta kepada pengadilan bahwa kemudian istilahnya pengurusan tentang pengaturan tentang hak asuh anak itu diatur di situ sekalian gitu. Nah, jadi istilahnya pasalnya sudah lain, undang-undangnya lain, terus kemudian proses hukumnya lain. Kalau KDRT itu pidana, nah kalau ini kita perdata gitu. Nah, aku dulu juga mengalami dua-duanya gitu. Aku mengalami proses pengadilan pidana untuk KDRT dan aku mengalami
proses pengadilan perdata untuk kasus perceraian. Tapi kalau di kasusku bukan aku yang menggugat cerai, tapi yang mantan suami yang menggugat cerai. Gitu. Tapi bukan berarti kemudian kawan-kawan atau korban tidak boleh menggugat cerai, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, ketika proses pengajuan gugatan cerai ini, apakah yang diajukan oleh suami atau oleh istri? Nah, kita bisa memintakan pengaturan hak asuh anak di dalam proses perceraian ini, gitu. Nah, tetapi untuk ini ya, jadi yang mungkin bisa jadi pegangan kita selaku korban kekerasan ya, bahwa anak di bawah usia 14 tahun ya yang mungkin harus menjadi pegangan kita, dan ini kemudian bisa menjadi senjata perempuan untuk mendapatkan hak asuh anak, itu adalah ketika anak-anak kita itu di bawah usia 14 tahun itu otomatis secara hukum perwaliannya itu ada di tangan perempuan. Nah, ini sebenarnya sisi hukum yang positif untuk kita, untuk perempuan, gitu. Kecuali perempuan itu kemudian dianggap cacat, gitu kan? Perempuan itu yang berselingkuh, perempuan itu tidak gitu. Tapi sepanjang perempuan apalagi misalkan KDRT-nya yang berselingkuh suami, gitu kan? Nah, ketika kita bisa menunjukkan fakta-fakta ini, maka otomatis hak pengasuhan itu ada di tangan kita, gitu. Kasusnya siapa? Ahmad Dhani dengan Maya Estianty itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana Maya Estianty yang dia kemudian ditinggal sama Ahmad Dhani, berselingkuh, gitu kan? Ya akhirnya mendapatkan hak asuh anaknya, ya, dan kebetulan kan beberapa anaknya memang ada yang di bawah 14 tahun, begitu kan. Nah, itu pokoknya kalau yang di bawah 14 tahun itu otomatis sudah haknya perempuan. Tapi kalau usianya di atas 14 tahun itu nanti akan di dalam proses persidangan perceraiannya itu sang anak akan diundang di pengadilan untuk ditanya apakah si anak ini akan memilih ibu atau ayahnya. Nah, itu. Nah, disitulah kemudian memang istilahnya peran kita kan. Kalau memang kita yakin anak kita itu dekat dengan kita, ya otomatis, maksudnya nggak usah takut, nggak usah risau, gitu kan. Itu pada secara naluriah anak akan memilih kita. Gitu. Kayak pengalaman ini yang kemudian kan salah satu anak saya ada yang usianya 14 tahun saat itu. Nah, yang satu itu sudah di bawah 14. Nah, yang satu yang di atas 14 tahun ini ketika dia mau diundang di persidangan sebelum menetapkan bahwa dia akan memilih ayah dan ibunya, itu saya sempat ajak dia ke konselor, ikut konseling, gitu kan. Konseling kan kebetulan saya kan masih mengikuti tahap untuk visum et psikologicum kan. Nah, itu saya meminta sesi khusus untuk anak saya, gitu kan. Ya, untuk istilahnya memberi penguatan kepada anak saya bahwa nanti akan ya siapapun yang dipilih ayahnya atau ibunya itu adalah pilihan dia yang terbaik. Dan alhamdulillah prosesnya ketika dia di pengadilan, ternyata ketika ditanya oleh pihak pengadilan, dia memilih saya sebagai masuk dalam pengasuhan saya. Tapi memang kemudian pengadilan untuk si anak ini tidak terbuka, ya. Jadi tidak dihadiri banyak orang, begitu kan. Dan proses pengadilannya pun juga mengikuti kayak ini anak, begitu. Jadi si hakim segala macam itu sebisa mungkin nggak pakai baju jubah kayak orang beracara, begitulah. Sebisa mungkin memang dibuat senyaman mungkin sehingga anak itu tidak trauma situasi persidangan, gitu.
Nah, untuk kasus saya ini alhamdulillah akhirnya dua-duanya berada di pengasuhan saya. Jadi ketika putusan hakim mengabulkan perceraian, maka kemudian kedua-duanya kemudian ada berada di tangan hak asuh saya. Nah, sayangnya ya, yang ini kemudian memang menjadi catatan bersama kita. Kadang hukum itu di atas kertas itu berpihak kepada kita. Kayak kasus saya sama kasus Maya Estianti, itu hak asuh anak itu ada di tangan saya dan Maya Estianti. Tapi, halo? Ya, halo Mbak Rup. Mbak, Mbak Fering, Mbak. Mbak Rup. Ya, sahabat perempuan berkisah, sabar dulu ya. Buffering nih, padahal ceritanya lagi seru-serunya. Jadi mungkin sebelum Mbak Rup nanti bergabung lagi sama kita, saya boleh ringkas dulu. Nah, ayo. Gimana Mbak kasusnya? Telepon, ya. Oh, alah, kirain sinyalnya. Ya, jadi jadi kelemahannya itu hukum di atas kertas dengan kenyataannya itu kadang sering sering berbeda begitu. Nah, kelemahan hukum kita adalah tidak bisa mengeksekusi gitu. Jadi ketika kuasa hukum itu jatuh ke tangan perempuan, itu pengadilan itu nggak bisa kemudian kayak misalkan kalau kamu mendapatkan hukuman penjara gitu kan, terus kemudian memerintahkan polisi untuk membawa pelaku itu ke tahanan gitu kan. Nah, kalau di hukum perdata kita itu nggak ada eksekusinya begitu. Jadi ya akhirnya kalau di atas kertas itu kita menang ya, Maya Estianti kan prosesnya untuk akhirnya mendapatkan anak-anaknya itu beberapa tahun kemudian karena si Ahmad Dhani kekeh nggak mau memberikan gitu. Nah, di kasus saya juga begitu. Walaupun secara hukum itu hitam di atas putih itu hak asuh di tangan saya, tapi mantan suami juga kekeh nggak mau memberikan itu. Tapi ya kan kita manusia kan punya daya upaya kan gitu. Prosesnya walaupun lambat penuh liku-liku tantangan gitu. Faktanya ya akhirnya anak-anak Maya juga bisa bertemu dan kemudian sekarang berada di tangan Maya kan. Demikian juga ya. Walaupun sempat nggak ketemu 2 tahun gitu, tapi akhirnya di dalam proses terakhir gitu kan, ya bisa diserahkan dan ya istilahnya memang diserah terimakan si anak kepada saya. Iya. Jadi mungkin saya ringkas dulu Mbak Rup dari yang Mbak Rup ceritakan. Jadi kalau misalkan kasusnya seperti yang ditanyakan tadi, itu adalah dua hal yang berbeda antara kekerasan dalam rumah tangga dengan kasus perceraian perebutan hak asuh. Jadi kalau untuk kasus perebutan hak asuh ini tidak bisa menggunakan visum psikologikum maupun psikiatrikum ya Mbak ya. Tapi tetap bisa menggunakan jasa dari psikolog atau psikiatri. Terutama untuk memberikan kekuatan kepada kita nanti untuk di persidangan di pengadilan. Jadi pihak-pihak ibu jadi lebih kuat dengan adanya diagnosa dari psikolog atau psikiatri ini yang menyatakan bahwa ibu secara mental itu mampu untuk merawat anak-anaknya itu. Nah, tapi mungkin kalau yang sepengetahuan saya ya, sahabat perempuan berkisah, untuk mendapatkan surat diagnosa yang dari psikolog sama psikiatri itu harus berdasarkan surat perintah dari polisi juga, Mbak. Jadi kalau misalkan jadi harus ada dari perintah dari polisi. Jadi misalkan dia dituduh sama suaminya punya gangguan jiwa yang tidak memungkinkan dia untuk merawat anaknya. Nah, nanti itu polisi yang akan menyuruh gitu. Oh ibu silahkan ibu
ke psikolog A atau ke psikiater B gitu untuk mendapatkan surat diagnosa atau surat keterangan dari dokter bahwa ibu sehat secara mental gitu. Jadi kalau misalkan seandainya si ibu itu datang sendiri tanpa surat perintah dari kepolisian, saya nggak tahu ini kekuatannya seberapa gitu. Apakah tetap surat keterangan itu masih bisa digunakan atau enggak gitu. Nah, sekalian Mbak Rup untuk menanggapi yang saya sampaikan tadi, mungkin Mbak Rup juga boleh ceritakan waktu itu pembuatan yang visum psikologikum itu berapa lama totalnya? Berapa kali pertemuan, terus panjangnya itu berapa bulan gitu? Ya, kalau dibilang visum itu mungkin perintah polisi, mungkin iya ya. Karena tapi aku nggak tahu prosesnya secara detail gitu. Tapi yang jelas ketika proses hukum berjalan dari pelaporan, kemudian P19 naik ke kejaksaan, ke pengadilan gitu kan. Nah, sampai kemudian pas ketika aku di salah satu rumah aman begitu, itu aku kayak semacam disarankan oleh pendampingku gitu kan untuk berhubungan dengan Yayasan Pulih gitu. Nah, itu tanpa permintaan pendamping dan kemudian tidak diberi surat semacam surat rujukan dari pendamping, aku juga nggak berkenalan sama Pulih juga gitu. Jadi bukan alternatif bukan inisiatif pribadiku, gitu. Tapi inisiatif pendamping. Apakah pendampingnya ini disarankan oleh polisi atau tidak? Aku nggak tahu prosesnya ya, gitu. Tapi bahwa ini atas saran pendamping untuk kemudian memperkuat alat bukti yang lain, gitu. Itu sarannya dari pendampingku. Nah, untuk jadi bisa Mbak ya? Ya, jadi kan alat bukti tadi kan dibilang minimal itu kan ada 2, gitu kan. Nah, kalau misalkan ada 2 saksi, gitu kan, itu mungkin mencukupi. Tapi kalau saksinya 1, itu harus ada alat bukti yang lain, kan, gitu. Yang lain. Nah, kan dalam upaya mencari alat bukti lain yang menguatkan itulah, maka kemudian muncul usulan untuk kemudian membuat visum et psikologikum gitu. Nah, untuk visum et psikologikum sendiri, seingatku ya, ini aku inget-inget lupa karena prosesnya juga sudah lama gitu kan. Nah, itu sekitar 4 atau 6 bulan kalau nggak salah, karena seingatku itu proses konselingnya itu berjenjang gitu loh, nggak saat hari ini datang besok datang, besoknya lagi datang, enggak gitu. Tapi sekali datang kemudian jeda 2 minggu atau 1 bulan gitulah, gitu kan. Terus nanti dibuat jadwal lagi, gitu kan. Terus berjarak lagi, kemudian kita pertemuan lagi gitu. Dan kemudian misalnya pertemuan pertama itu 1, 2, 3 itu aku kan. Tapi di pertemuan terakhir itu aku diminta untuk mendatangkan keluarga. Cuman problemnya saat itu kebetulan kan ibuku kan sedang mendampingi anak-anakku di pondok pesantren yang posisinya jauh di desa terpencil gitu kan, yang tidak mungkin aku bisa datangkan. Akhirnya aku meminta pendapat apakah bisa teman yang istilahnya tahu kasusku. Akhirnya dibolehkan mengundang salah satu teman yang istilahnya bisa mengerti tentang kasusku gitu. Itu. Nah, itu sekitar 4 bulan lah gitu prosesnya. Nah, setiap konseling itu waktunya panjang banget. Bisa 3-4 jam, Mbak. Ya. 3-4 jam dalam satu sesi, karena kan memang mereka membutuhkan kayak pendalaman atas kasus dan pendalaman tentang perasaan dan istilahnya masalah kita kan begitu. Jadi setiap sesi itu juga panjang begitu.
Nah, dan saat itu karena kebetulan ini itu juga biayanya lumayan ya. Kalau sebenarnya untuk visum et psikologicum mungkin nggak terlalu besar seperti et psikiatrikum ya, gitu. Masih terjangkau lah gitu. Dan bagi yang memang kemudian tidak mampu membayar ya, pihak konselingnya mereka juga bisa kita menyampaikan, misalkan Mbak saya nggak bisa bayar hari ini gitu kan, atau misalkan kita bilang kita minta di cover oleh pendamping kita, itu juga mereka punya toleransi begitu. Walaupun pada akhirnya memang disarankan membayar gitu kan, tapi kalau memang benar-benar tidak mampu, mereka juga punya kebijakan-kebijakan khusus untuk apakah ini kemudian, kalau di beberapa kasus yang terakhir ini ketika saya mendampingi beberapa kasus kekerasan seksual bagi mereka yang tidak mampu, biasanya kan saya laporan ke LBHAP dulu kan, dia melaporkan kasusnya, kemudian LBHAP karena memang si korban, tapi kalau ini bukan pada proses visum et psikiatrikum gitu kan, karena si korban butuh penguatan gitu kan. Nah makanya kemudian ketika LBHAP selesai mendapat laporan, dia kasih rujukan supaya si korban datang ke LBHAP. Nah nanti biaya konselingnya itu ditanggung oleh LBHAP, itu juga bisa gitu. Jadi memang untuk masyarakat yang tidak mampu itu jangan kemudian segan-segan untuk bilang kalau memang kemudian membutuhkan bantuan untuk biaya konselingnya, untuk penguatan psikisnya itu begitu. Jadi semua proses pembuatan visum ini baik yang repertum maupun psikiatrikum atau psikologikum itu nggak ada yang ditanggung BPJS ya Mbak ya? Kalau BPJS kayaknya belum Mbak. Ya, kalau BPJS saya juga nggak tahu sih. Ya, setauku belum ada cover gitu. Enggak, Tapi tadi yang diterobos oleh lembaga-lembaga dampingan ini adalah yaitu kayak MOU dengan rumah sakit tertentu yang kemudian ketika dia membawa korban, dia bisa merujuk ke rumah sakit yang sudah bikin MOU gitu. Kayak misalkan ketika kasus saya ditangani oleh PPT Provinsi Jawa Tengah gitu kan. Nah, mereka kemudian saat itu kan saya sudah pindah mutasi ke Jakarta nih gitu kan. Tapi kemudian biayanya ditanggung oleh PPT Jawa Tengah ya. Kemudian istilahnya prosesnya di Jakarta di Yayasan Pulih, tapi mereka yang nanggung gitu. Bisa begitu. Nah, kira-kira gitu Sobat Perempuan Berkisah. Jadi sebenarnya banyak sekali resources, banyak pilihan dan banyak cara untuk teman-teman yang mau mengurus ke pengadilan terkait visum repertum sama visum psikiatrikum atau psikologikum ini. Kalau teman-teman terkendala sama biaya, itu banyak pilihan, banyak caranya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak tidak down, tidak jadi mundur hanya karena perkara biaya ini gitu. Pokoknya ada bantuan itu bisa ada teman-teman. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan kalau untuk terkait biaya gitu ya. Nah, baru jadi setelah 4 bulanan itu menyelesaikan visumnya itu baru jadi, itu baru naik ke pengadilan ya, Mbak? Iya, setelah jadi itu kemudian oleh pendamping diserahkan ke hakim kan untuk jadi materi persidangan begitu. Nah itu ya istilahnya untuk menguatkan kan, kalau salah satu alat bukti itu kan tadi surat kan, termasuk petunjuk itu kan hati nuraninya si dokter itu si hakim kan. Maksudnya ketika membaca surat itu gitu kan ya semacam kayak menggugah nuraninya hakim juga kan begitu, untuk berempati terhadap korban begitu. Oke. Mbak Rup, saya rasa itu aja
yang perlu kita ketahui sebenarnya ya mudah-mudahan ini teman-teman semua bisa mengambil banyak informasi yang untuk menjadi bekal, baik untuk pengalaman pribadi atau untuk membantu orang lain. Sharing pengalaman dari Mbak Rup ini banyak sekali hal-hal teknis yang saya yakin ini banyak sekali belum diketahui sama masyarakat luas, Mbak Rup. Jadi terkait pembuatan visum ini nih semuanya masih sering bingung, terus jadi sering salah kaprah. Akhirnya ujung-ujungnya mundur, nggak jadi karena udah keburu, takut duluan ya, takut biayanya, ya takut Ya. prosedurnya yang panjang, repot gitu ya. Terus belum nanti kalau misalkan ya pemikirannya mungkin dipermainkan polisi, dipermainkan tenaga medisnya, ini itu segala macam, jadi ujung-ujungnya mundur. Nah, mudah-mudahan dari sharing Mbak Rum, sharing saya malam hari ini teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi. Jadi mudah-mudahan setelah ini yakin ya bahwa untuk pembuatan visum itu sangat mungkin untuk kalian bisa memperjuangkan hak-hak kalian, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan yang lain, ini Instagram live-nya akan di-save. Silakan nanti teman-teman tulis aja pertanyaannya di kolom komen, nanti mungkin disampaikan ke Mbak Rup, nanti Mbak Rup akan menjawab entah bagaimana caranya ya. Nah Mbak Rup, satu pertanyaan terakhir ini dari Ovi Denis Devansa, apakah sikum psikologikum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, mungkin maksudnya kekuatan hukum sama ya dalam proses pengadilan? Ya, Sama? tadi udah saya jawab kan, Iya bahwa benar-benar. aku jawab tadi apa, aku baca di Facebooknya Rifka Anissa ya, jadi bahwa visum et psikologicum itu bisa menjadi alat bukti alternatif ketika tidak ada alat bukti alternatif lainnya ya, berupa visum et repertum atau visum psikiatrikum. Nah, Ya. kedudukan dari visum et psikologicum di dalam proses persidangan itu sendiri sebagai alat bukti itu sudah memenuhi unsur dalam pasal 187 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perkara KUHP lah ya, bukan KUHP, 187 KUHP gitu. Ya, nanti bisa di searching lagi gitu. Tapi aku Yes, kemarin mendapatkan silakan. informasinya di Facebooknya Rifka Anissa malahan gitu. Kanis ya. Dan itu yang Nah, juga oke. oleh Menku LBH-API saat itu LBH-API Semarang. Gitu. Oke. Oke, Mbak Rup, mungkin terakhir untuk teman-teman yang masih menonton kita malam hari ini, Mbak Rup boleh kasih penguatan untuk yang mungkin masih ragu-ragu, takut untuk bikin visum, bingung, Mbak Rup boleh kasih dukungan untuk Sobat Perempuan Berkisah malam hari ini sebelum kita tutup. Ya, buat teman-teman yang merasa menjadi korban atau memang yang melihat kejadian kekerasan dalam rumah tangga di sekitarnya, ya, kita perlu, maksudnya dengan adanya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini memberi penguatan kepada korban bahwa pemerintah itu melindungi perempuan dari kekerasan tidak hanya di ranah publik tapi juga sampai ke ranah privat gitu. Dan ketika undang-undang ini disahkan ya, jadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga ya, sekali lagi jangan dikatakan itu hanya urusan rumah tangga mereka ya. Dengan adanya undang-undang ini, kekerasan di dalam rumah tangga itu adalah masalah bersama, masalah masyarakat, dan ketika itu terjadi itu adalah kejahatan dan kriminal. Sehingga kita ya memang kemudian berkewajiban untuk mencegah dan melindungi si korban. Nah, terkait visum et repertum dan visum et psikiatrikum ya, itu adalah salah satu alat bukti yang kemudian menguatkan korban ketika memang dia kemudian sudah berkeyakinan akan melaporkan kasus KDRT-nya. Jadi kalau ada kekerasan ya jangan ragu-ragu ya, negara sudah memberi perlindungan
dan tinggal kita yang kemudian apakah akan menguatkan diri kita untuk memperjuangkan keadilan itu, atau kita ya rela dianiaya atau buat sewenang-wenang orang lain gitu. Tapi aku berharap kita semua paham dengan adanya undang-undang ini. Kita harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwa apa yang menjadi hak kita untuk mendapatkan perlindungan itu memang harus diperjuangkan. Dan visum et psychiatricum, visum psychologicum atau visum psychiatricum itu adalah alat-alat yang mendukung ketika kemudian memang kita mengupayakan perjuangan untuk mendapatkan hak dan keadilan kita. Itu yang mungkin bisa saya dan jangan ragu-ragu kalau memang ada kesulitan untuk mengurus atau membuatnya, jangan malu bertanya ya. Dan pertanyaan itu juga kalau memang kita sulit ya, kita sekarang sudah di era digital gitu kan. Banyak korban-korban yang saya temui di Rumah Aman, mereka mendapatkan informasinya itu tidak dari orang terdekat, tapi mereka googling. Ada nenek-nenek yang usia 60 tahun, saya ketemu di rumah shelter atau rumah aman, kok ibu tahu dan bisa masuk sini? Ya, saya sudah nggak tahan, terus saya akhirnya cari-cari di website, dan akhirnya saya ketemu alamat ini, dan saya kemudian mendapatkan rumah aman. Begitu. Itu adalah, jadi informasi, kemudian perlindungan itu sebenarnya sudah diberikan, tinggal kita mau menguatkan diri, apakah kita mau rela ditindas atau dibuat sewenang-wenang, atau kita harus berdiri untuk membela hak-hak dan keadilan bagi diri kita sendiri. Demikian Dr. Sandra. Mbak Rup, terima kasih banyak. Hampir 2 jam kita ngobrol, tapi selalu nggak terasa kalau ngobrol sama Mbak Rup karena ilmunya banyak banget. Bisa menyerap kayak spons cuci piring ini ilmunya Mbak Rup ini, dan terutama spiritnya Mbak Rup ya, selain terus memperjuangkan hak perempuan juga untuk spirit untuk terus maju gitu loh. Mbak Rup, nah mudah-mudahan Sobat Perempuan Berkisah yang mendengarkan malam hari ini juga tertular spirit dari Mbak Rup ini, jadi ikut berani juga untuk memperjuangkan hak-hak mereka masing-masing. Mbak Rup, terima kasih banyak. Sekali lagi, ini ada salam dari semua teman-teman Perempuan Berkisah. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi dengan topik yang lainnya ya. Oke, selamat malam Mbak Rup. Sehat selalu ya Mbak. Saya tutup Instagram Live malam hari ini ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.